dia membuat kabinetnya seakan-akan kabinet persatuan, padahal isinya persekongkolan. Ya kira-kira itu penyebab utamanya sehingga terlihat akhir-akhir ini persekongkolan itu mulai terbuka seperti yang dikatakan Pak Ginting tadi. Mulai terbuka musuh dalam selimut. Karena ternyata bukan persatuan tapi persekongkolan. Keberlanjutan yang Bapak mau lanjutkan itu adalah menurut rakyat adalah kehancuran. Jadi kalau Pak Prabowo masih berpedoman dengan geng Solo, maka publik harus pasti akan melihat bahwa ini membahayakan bangsa ke depan. Tapi kita lanjutkan langsung ya, setelah ini kita akan minta Manusia Merdeka, Said Didu. Biasanya punya bocoran-bocoran. Saya nggak tahu ini bocornya bocor besar gitu ya. Silakan Bung Said Didu untuk maju ke ya. Kita duduk di sini atau mau pindah silakan. Mau duduk di sini aja dulu ya, kita dengarkan. Ya, oke. Nggak apa-apa, santai aja. Santai dulu. Tadi saya diminta menyimpulkan, tapi menyimpulkan 3 orang jago susah sekali, tapi gampang juga. Jangan, biasanya merumuskan. Ya, Merumuskan tapi biasanya menjerumuskan. Menjerumuskan. Kan gitu ya. Jadi saya mulai saja bahwa sebenarnya bangsa ini berharap pada Prabowo menjadikan bangsa ini lebih baik. Dan sepertinya itu masih di awang-awang. Kira-kira itu yang pertama. Tadi Bu Siti Zuhro sudah menyampaikan bahwa Pak Prabowo sebenarnya punya modal, yaitu nasionalisme, patriotisme. Malah saya menyatakan ultranasionalis. Itu saya menyatakan demikian, dia punya modal, modal sangat kuat untuk memperbaiki bangsa. Problemnya adalah satu, bahwa dia membuat kabinetnya seakan-akan kabinet persatuan, padahal isinya persekongkolan. Ya kira-kira itu penyebab utamanya sehingga terlihat akhir-akhir ini persekongkolan itu mulai terbuka seperti yang dikatakan Pak Ginting tadi. Mulai terbuka musuh dalam selimut. Karena ternyata bukan persatuan tapi persekongkolan. Nah, selalu kita mendengarkan itu dari orang-orang dekat beliau bahwa izinkan beliau motonya adalah persatuan. Padahal nggak mungkin lah mempersatukan malaikat sama setan. Itu nggak mungkin gitulah. Nggak mungkin orang yang memperbaiki bangsa ini disatukan dengan orang yang mau merampok bangsa ini. Nggak mungkin. Jadi Pak Prabowo harus kembali bahwa yang dipersatukan itu adalah orang yang harus memperbaiki bangsa, bukan yang merampok bangsa. Nah, yang kedua tadi bahwa harus menjadi lebih baik. Tapi faktanya bahwa Pak Prabowo kita tahu bahwa puncak kerusakan bangsa sejak deformasi, bukan reformasi lagi seperti yang dikatakan tadi, bahwa deformasi. Tapi namanya reformasi, padahal deformasi. Puncak deformasi 10 tahun terakhir yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Pak Sudirman Said sudah menyatakan bahwa kehancuran hampir seluruh lembaga negara itu dilakukan oleh Joko Widodo. Tadi Ibu Siti Zuhro juga menyatakan birokrat hancur lebur sampai tingkat desa. Ya, abdesi dibentuk untuk politik, gimana enggak hancur? Ya kan, dikasih uang
oligarki sebagai penopang uang abdesi, gimana nggak hancur. Jadi kerusakan dilakukan dan temanya Pak Prabowo adalah keberlanjutan. Artinya apa yang mau dilakukan oleh Jokowi 10 tahun mau dilanjutkan. Dan itu dibuktikan dengan orang-orang yang geng Solo dilanjutkan di hampir semua sektor. Di kabinet geng Solo, di keamanan geng Solo. Ya Panglima TNI itu bekas komandan Kodim waktu di Solo. Sigit Kapolres. Nah, mungkin kalau lama-lama lagi kalau Gibran naik Kapolsek yang naik jadi Kapolri gitu, Kapolsek Solo gitu kan. Nah, kalau Jan Etes yang naik mungkin apa? Nah, Babinsa Solo yang naik jadi Kapolri gitu kan. Babin Kaptimas. Nah, jadi rakyat ingin perbaikan tapi Prabowo mengambil jalan keberlanjutan terhadap kerusakan yang termasuk program-programnya yang masih banyak yang berlanjut. Nah, itu saya pikir, nah sekarang jadi tadi sudah diusulkan bagaimana perbaikan. Satu, hentikan keberlanjutan. Karena keberlanjutan yang Bapak bawa itu adalah kehancuran. Keberlanjutan yang Bapak mau lanjutkan itu adalah menurut rakyat adalah kehancuran. Jadi kalau Pak Prabowo masih berpedoman dengan geng Solo, maka publik harus pasti akan melihat bahwa ini membahayakan bangsa ke depan. Nah, kita lihatlah kemarin waktu tanggal 25 sampai 27 itu menurut saya itu demonya agak murni loh, nggak ada sama sekali. Itu betul-betul suara rakyat yang yang disuarakan. 27 baru kejadian penunggang masuk. 28 Pak Presiden akan memanggil geng Solo yang disilakan Pak Ginting tadi, bekas-bekas pejabat Solo, Panglima TNI dan Kapolri ke Hambalang. Setelah itu mereka semua bicara kan, apakah malah eskalasi naik. Terjadilah di Makassar, di Surabaya, masuk ke rumah-rumah menjara individu, Bandung, itu naik eskalasinya. Artinya Pak Prabowo harus sadar menggunakan geng Solo menyelesaikan masalah malah menaikkan eskalasi protes rakyat. Itu fakta. Nah, setelah itu sidang kabinet kan, Sapri Samsudin yang ditugaskan untuk berpidato. Dan itu di luar sama sekali tata kelembagaan, kan harusnya Menko Polhukam. Nah, yang bicara tapi yang ditunjuk adalah Sapri Samsudin. Akhirnya setelah itu mereda kan. Apa analisis kita sebagai pemikir? Artinya masyarakat tidak suka geng Solo. Masyarakat juga tidak suka politisi yang mengendalikan negara sekarang. Karena Sapri Samsudin itu bukan politisi. Artinya zakon kabinet itu dibutuhkan. Jadi maksud saya pelajaran 2 minggu ini bagi Presiden Prabowo dan bangsa Indonesia melihat dinamika ini sangat jelas. Bahwa satu, wahai Bapak Presiden, Bapak sebaiknya menghentikan kehancuran yang dilakukan oleh Jokowi dengan tidak lagi memakai geng Solo dan carilah orang-orang profesional yang jauh dari kepentingan politik untuk menyelesaikan persoalan ke depan. Tentang agenda tadi tentang perbaikan politik, apabila Bapak Presiden sudah kuat, maka lakukan agenda mendasar untuk memperbaiki sistem politik. Terima kasih, itu saya pikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena akhirnya apa? Loyalitas para Kapolda juga akhirnya juga bercabang-cabang karena melihat posisi Listio Sigit ini yang memang sudah dalam posisi gamang. Bung Hersu, hari ini dan hari kemarin, beberapa hari ini, kita sudah dapat di WA bagaimana publik menyiarkan kekayaan-kekayaan para jenderal bintang 3 itu. Punya rumah 25 miliar di sini, punya rumah 30 miliar di sini. Hampir semuanya. Artinya apa? Siapa yang mention itu?
Ya dari lingkungan mereka sendiri. Konflik-konflik ini tidak bisa kemudian kita lihat bahwa ini tidak ada kaitannya dengan kerusuhan. Jadi patut diduga. Nah, sama dengan di dalam kasus ini, mengapa Presiden Prabowo yang lulus pada tahun 1974, dia harusnya melihat sebuah peristiwa malapetaka 15 Januari 1974, di mana Presiden Soeharto akhirnya mencopot jenderal-jenderal itu. Dan itu ada konflik internal di antara orang sekitarnya Pak Harto ya? Betul. Di situ ada terlibat namanya Jenderal Maraden Panggabean, Jenderal Sumitro. Yes. Jadi Panglima dengan Wapang. Ya. Kemudian Ali ada Murtopo juga ada, ya, Asus, yes. Iya, Aspri. Dan lain-lain. Saya hitung ada sekitar 10 jenderal akhirnya harus dinonjobkan. Bahkan mereka akhirnya tahu diri seperti Jenderal Sumitro, lebih baik saya mengundurkan diri aja Pak. Artinya mengapa sih Prabowo tidak belajar dari konflik-konflik elit yang melibatkan institusi bersenjata? Nah, kita kembali lagi di dalam rivalitas di lingkungan kepolisian itu, sampai sekarang akhirnya terpecah juga yang tadinya loyalitas angkatan 91 ke Listio Sigit, sekarang udah pecah belah kan begitu. Juga kemudian sudah ada manuver-manuver, ya tentu saja karena ini operasi intelijen tidak bisa semuanya mengungkap satu persatu. Tapi mungkin karena saya banyak mengamati masalah polisi dan militer, saya menerima input-input itu entah dari mana begitu ya. Tentu saya filter. Ya tentu kemudian kita harus lihat satu persatu. Mengapa ini menjadi Wakapolri? Mengapa ini menjadi Kabareskrim? Mengapa ini menjadi Irwasum dan lain-lain? Saya kira Presiden Prabowo juga harus tahu di dalam kasus ini Kapolri harus bertanggung jawab. Kemudian Kaba Intelkam harus bertanggung jawab. Apa kerja intelijen keamanan ketertiban masyarakat itu? Kabaharkam juga harus diminta pertanggungjawaban. Begitu juga Komandan Korp Brimopnya harus diminta pertanggungjawaban. Sampai sekarang menurut saya apa yang dikemukakan oleh Presiden Prabowo itu hanya semacam hanya semacam seremonial karena tidak ada tindak lanjut bagaimana memadamkan konflik itu sendiri. Apinya tidak diselesaikan. Salah satu apinya adalah konflik di dalam tubuh elit kepolisian dan kemudian isu yang menyudutkan militer itu juga harusnya dipahami. Kalau tidak, Bung Hersu, kalau tidak militer di daerah-daerah tidak menahan diri, misalnya di Ternate, di Manado, di Sumatera Utara, di Sumatera Selatan, kemudian juga di Bogor dan lain-lain, apa yang terjadi? Tentu pihak-pihak yang ingin ada benturan antara TNI dan Polri bertepuk tangan. Dan kita tidak menginginkan itu. Karena itu menurut saya Presiden Prabowo mesti tegas. Salah satu tuntutannya adalah mereformasi total juga kepolisian, di mana pada 1998 dan 99 TNI justru berada di depan melakukan reformasi, walaupun akhirnya reformasi kebablasan juga. Harusnya ya ada hal yang tidak direformasi, malah direformasi. Kemudian polisi di mana? Nggak ada. Sampai sekarang menurut saya, oke lah Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan atau Wakil Panglima TNI gagah dengan pangkat bintang 4. Tapi sesungguhnya mereka adalah bukan pemegang anggaran. Hanya kuasa pemegang anggaran, beda dengan Kapolri yang langsung memegang anggaran. Dia bisa minta langsung kepada Menteri Keuangan. Sementara Kepala Staf Angkatan dan juga Panglima TNI tidak bisa. Nunggu jatah dari Kemenhan. Nunggu jatah begitu ya. Iya, ini juga menurut saya selama dalam sistem kenegaraan tidak imbang posisi TNI dengan Polri, selama itu juga jangan harapkan konflik di bawah akan terus terjadi. Nah ini menurut saya juga
salah satu yang harus dipahami. Konflik itu juga menurut saya tidak bisa dilepaskan di dalam konflik elit pemerintahan. Masing-masing itu tentu saja punya kepentingan yang berbeda-beda. Partai politik pasti berbeda-beda. Nah, Prabowo harus diingatkan bahwa Anda jangan terpengaruh, Anda itu hidup dalam lingkungan impulsif, bahwa kabinetnya kompak, bahwa menteri-menterinya bekerja dengan baik. Masing-masing punya agenda sendiri-sendiri. Mari kita lihat bagaimana sejak demo 25 Desember itu tidak ada dukungan dari partai-partai politik. Baik di parlemen maupun di partai politik. Mestinya mereka ikut demo, mendukung. Enggak ada. Dukungan 80% di parlemen cuma di atas kertas. Hanya di atas kertas. Nah, ini kita harus bisa lihat bagaimana peristiwa yang terjadi pada Presiden SBY waktu itu. Dukungan hampir 80% juga tergerus. Nah, Presiden Prabowo menurut saya harus paham bahwa pertemuan mahasiswa dengan anggota DPR kemarin juga itu hanya simbolis. Itu hanya gimmick politik. Karena nantinya yang diangkat kepada publik, mereka mengesankan diri seperti apa? Bagi saya mereka cuci tangan, Bung. Nantinya mereka satu persatu, oh kami menolak untuk tunjangan beras 12 juta rupiah. Yang satu punya kepentingan yang lain. Jadi mereka punya agenda masing-masing yang memang tidak bisa dikendalikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sama demo kemarin juga ada tuntutan turunkan Puan Maharani sebagai ketua DPR. Artinya kan di dalam juga ada yang ingin menjadi ketua DPR. Ya, bahkan rumahnya Puan juga bakal tadinya menjadi sasaran penjarahan juga kan. Itu artinya memang ada konflik-konflik di dalam. Makanya menurut saya ini juga tidak bisa dipisahkan dari kontestasi 2029 mendatang. Memang kesannya masih lama. Tapi citra buruk ini mereka tidak ingin. Karena itu memang konflik-konflik ini mesti diurai, termasuk di dalam parlemen. Harus diurai, harus jelas duduk perkaranya. Ini lihat Bung, sejak ada isu bahwa Ahmad Muzani akan menjadi Menteri Dalam Negeri aja, itu kan sudah saya perkirakan. Coba lihat dalam sepekan, 2 pekan ini pasti ada kerusuhan di daerah. Kenapa? Coba siapa yang terkoneksi dengan daerah kalau bukan Menteri Dalam Negeri? Apa iya kemudian permintaan keuangan dari daerah tidak koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri? Apakah tidak berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan? Ini Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri harus dievaluasi. Karena itu menurut saya ini momentum bagi Presiden Prabowo untuk merombak sebuah kabinetnya. Evaluasi semuanya, termasuk elit-elit di dalam pemerintahannya. Ini momentum untuk bersih-bersih, jangan takut dulu dari kabinet 100 menteri di era Presiden Soekarno, kemudian terjadi peralihan kekuasaan kepada Presiden Soeharto. Dia berani menetapkan sampai hanya sekitar 20-an anggota kabinet. Nah ini kita harus kembalikan lagi Indonesia ke second kabinet. Bukan kemudian kabinet, ini namanya menurut saya ini namanya kabinet terima kasih, bukan kabinet merah putih. Betul-betul terima kasih begitu. Sehingga ujungnya adalah betul-betul tidak profesional. Ini momentum menurut saya untuk bersih-bersih. Saya kira itu dulu, Bu. Ya.